Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Nurhidayah dengan NIM 2241913009. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Kali ini saya akan membahas topik penting terkait pengelolaan limbah cair di industri tekstil. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yang perlu kita ketahui, industri tekstil itu memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian global. Namun, di balik kontribusinya terdapat tantangan besar terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah cair yang dihasilkan. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi karakteristik limbah cair, sumber pencemaran, dampak negatif terhadap lingkungan, serta metode pengolahan yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak tersebut. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Industri tekstil meskipun berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, menghadapi tantangan serius terkait dampak lingkungan akibat limbah cair yang dihasilkan. Limbah ini sering mengandung zat berbahaya seperti pewarna, logam berat, dan bahan kimia yang dapat mencemari sumber daya air. Karakterisasi limbah cair menjadi langkah penting untuk memahami komposisi dan sifatnya, sehingga dapat merancang metode pengolahan yang efektif. Dengan karakterisasi yang tepat, industri dapat mengurangi limbah dan memenuhi regulasi yang berlaku, serta mendukung upaya keberlanjutan. Ada dua poin penting terkait pentingnya industri tekstil dalam perekonomian global serta dampak negatifnya limbah cair terhadap lingkungan. Pertama, pentingnya industri tekstil dalam perekonomian global. Ada beberapa poin. Yang pertama ialah kontribusi ekonomi. Industri tekstil itu merupakan salah satu sektor yang paling signifikan dalam perekonomian global. Sektor ini berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang. Industri ini menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang, mulai dari petani yang menanam bahan baku seperti kapas hingga pekerja di pabrik-pabrik tekstil. Lalu yang kedua ialah penyediaan lapangan kerja. Industri tekstil adalah salah satu sektor yang paling padat karya, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama di negara-negara berkembang dengan biaya tenaga kerja rendah. Hal ini membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga ialah perdagangan internasional. Industri tekstil juga berperan penting dalam perdagangan internasional. Banyak sekali negara yang mengandalkan ekspor produk tekstil sebagai produk devisa utama. Produk tekstil itu termasuk pakaian, aksesoris, dan bahan baku itu merupakan komoditas yang sangat diminati di pasar global. Lalu yang kedua, dampak negatif limbah cair terhadap lingkungan. Ada 3 poin. Yang pertama ialah pencemaran air. Limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi tekstil itu seringkali mengandung zat kimia berbahaya seperti pewarna sintesis, logam berat, dan bahan organik yang sulit terurai. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini dapat mencemari sumber air, mengakibatkan kerusakan ekosistem perairan, dan mengancam kehidupan organisme akuatik. Lalu yang kedua ialah degradasi kualitas air. Limbah cair yang kaya akan bahan organik itu dapat menyebabkan penurunan kualitas air. Tingginya kadar chemical oxygen demand dan biological oxygen demand itu dapat mengurangi kadar oksigen terlarut dalam air, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup ikan dan organisme lainnya. Lalu dampak negatif limbah cair terhadap lingkungan. Yang ketiga ialah dampak pada kesehatan manusia. Pencemaran air akibat limbah cair industri tekstil dapat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitar area industri itu berisiko terpapar zat berbahaya melalui air minum dan makanan yang terkontaminasi, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk misal seperti penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan bahkan kanker. Jadi pendahuluan ini menekankan bahwa meskipun
Industri tekstil itu memiliki peran penting dalam perekonomian global. Dampak negatif dari limbah cair yang dihasilkan itu harus diatasi dengan serius. Pengelolaan limbah yang efektif dan berkelanjutan itu sangat penting untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta untuk memastikan keberlanjutan industri tekstil itu sendiri. Selanjutnya, karakterisasi limbah cair. Karakterisasi limbah cair ini adalah proses penting yang bertujuan untuk memahami komposisi dan sifat-sifat fisik serta kimia dari limbah yang dihasilkan, terutama dalam konteks industri tekstil. Karakterisasi ini sangat penting untuk menentukan metode pengolahan yang tepat dan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pertama ialah komponen utama limbah cair. Limbah cair dari industri tekstil itu memiliki komposisi yang kompleks dan bervariasi tergantung pada proses produksi yang dilakukan. Ada beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pewarna pigmen. Limbah cair sering mengandung berbagai jenis pewarna yang digunakan dalam proses pencelupan, seperti senyawa azo itu sulit terurai secara biologis dan berpotensi toksik. Lalu ada pewarna reaktif, larut dalam air dan solid dipisahkan melalui metode konvensional. Lalu ada pewarna disperse, ini digunakan untuk syarat sintesis dan memerlukan perlakuan khusus untuk didegradasi. Lalu ada bahan organik. Limbah cair itu juga mengandung bahan organik dari sisa-sisa bahan baku seperti kapas, wool, dan serat sintesis. Indikator penting untuk mengukur kandungan bahan organik adalah yang pertama, chemical oxygen demand, mengukur jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi senyawa organik dan anorganik dalam limbah. Lalu yang kedua ialah biological oxygen demand, itu mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Lalu poin yang ketiga dari komponen utama limbah cair ialah logam berat. Proses pewarnaan dan pencucian seringkali melibatkan logam berat seperti kromium, tembaga, dan kadmium yang bersifat toksik dan sulit terurai di lingkungan. Lalu yang kedua dari karakterisasi limbah cair ialah parameter berkualitas. Lalu yang kedua dari karakterisasi limbah cair adalah parameter kualitas limbah, pH. Ini mengindikasikan tingkat keasaman atau kebasaan limbah. Nilai pH yang ekstrim dapat membahayakan organisme akuatik. Lalu COD, chemical oxygen demand, ini menunjukkan jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi senyawa dalam limbah. Tingkat COD yang tinggi itu dapat mengurangi kadar oksigen terlarut di perairan. Lalu ada BOD, ini biological oxygen demand, mengukur kebutuhan oksigen oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. BOD yang tinggi itu dapat menyebabkan eutrofikasi. Lalu ada TSS, total suspended solids, ini mengukur jumlah partikel padat yang terus suspensi dalam limbah cair. TSS ini yang tinggi itu dapat menyebabkan sedimentasi dan mengurangi kejernihan air. Selanjutnya ialah sumber pencemaran. Sumber pencemaran dalam konteks limbah cair di industri tekstil itu berasal dari berbagai proses produksi yang melibatkan penggunaan bahan kimia, air, dan energi. Nah, ini ada beberapa proses produksi yang menghasilkan limbah. Yang pertama ialah pencucian atau washing. Pencucian ini adalah tahap penting dalam produksi tekstil yang bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa bahan kimia, pewarna, dan kotoran dari kain setelah proses pewarnaan dan finishing. Jadi proses ini itu biasanya melibatkan penggunaan air dalam jumlah besar dan berbagai bahan tambahan. Untuk sumber pencemarannya itu dari limbah cair. Limbah yang dihasilkan dari proses pencucian itu mengandung bahan organik terlarut, surfaktan, dan bahan kimia aktif lainnya. Tingginya kadar chemical oxygen demand dan biological oxygen demand dalam limbah ini itu dapat mengurangi kadar oksigen terlarut di perairan yang berbahaya bagi kehidupan akuatik.
Lalu, sumber pencemaran yang kedua ialah partikel tersuspensi. Proses pencucian juga menghasilkan padatan tersuspensi seperti serat tekstil dan lumpur yang dapat menyebabkan sedimentasi di badan air. Lalu yang kedua ialah pewarnaan. Ini merupakan proses pewarnaan melibatkan penggunaan berbagai jenis pewarna untuk memberikan warna pada kain. Proses ini biasanya seringkali menggunakan air dalam jumlah besar dan melibatkan beberapa tahapan, termasuk pencampuran pewarna dan agen penstabil. Untuk sumber pencemarannya dari pewarnaan ini ialah pewarna sintesis. Limbah dari proses pewarnaan itu sering mengandung pewarna sintesis, misalnya seperti senyawa azo dan reaktif itu yang sulit terurai secara biologis dan dapat beracun bagi organisme akuatik. Lalu sumber pencemaran yang kedua ialah bahan kimia tambahan dari pewarnaan. Jadi selain pewarna, proses ini juga menggunakan bahan kimia tambahan seperti surfaktan, pelarut, dan agen penstabil yang dapat mencemari air jika tidak dikelola dengan baik. Lalu yang ketiga dari proses produksi menghasilkan limbah, yang ketiga ialah finishing. Proses finishing. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas akhir produk tekstil, misalnya seperti kelembutan, kekuatan, dan ketahanan terhadap air. Jadi berbagai bahan kimia itu digunakan dalam proses ini untuk memberikan sifat khusus pada kain. Untuk sumber pencemarannya, yaitu berasal dari bahan kimia berbahaya. Proses finishing itu seringkali melibatkan penggunaan bahan kimia seperti resin, pelarut organik, dan bahan pengawet. Limbah dari proses ini itu dapat mengandung zat kimia yang berpotensi berbahaya bagi lingkungan. Sumber pencemaran yang kedua dari finishing ini ialah limbah cair dengan kandungan zat berbahaya. Limbah cair yang dihasilkan dari proses finishing itu dapat memiliki konsentrasi tinggi bahan kimia yang dapat mencemari sumber air jika tidak diolah dengan benar. Lalu poin selanjutnya setelah proses produksi yang menghasilkan limbah, yang kedua ialah jenis bahan kimia berbahaya yang digunakan. Ada beberapa bahan kimia yang umum yang digunakan dalam proses produksi di industri tekstil. Yang pertama ialah pewarna sintesis, seperti senyawa azo. Pewarna ini sulit terurai secara biologis dan dapat menghasilkan senyawa berbahaya saat terdegradasi. Lalu yang kedua ialah pewarna reaktif, cenderung larut dalam air dan sulit dipisahkan sehingga dapat mencemari sumber air. Lalu setelah pewarna sintesis tadi, yang kedua ialah surfaktan. Ini digunakan dalam proses pencucian pewarnaan untuk meningkatkan kemampuan pembersihan. Namun, surfaktan dapat bersifat toksik bagi organisme akuatik. Lalu yang ketiga, setelah surfaktan dan pewarna sintesis ialah logam berat. Logam berat seperti kromium, tembaga, dan kadmium itu sering digunakan dalam proses pewarnaan dan finishing. Logam berat ini bersifat toksik dan dapat terakumulasi dalam rantai makanan. Lalu setelah logam berat, yang keempat ialah bahan kimia pengawet dan pelarut. Seperti resin dan pelarut organik ini digunakan dalam proses finishing untuk memberikan sifat khusus pada kain. Jadi limbah dari proses ini itu dapat mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Yang kelima ialah asam dan basa. Digunakan untuk mengatur pH kain dalam proses pematangan dan finishing. Limbah dengan pH ekstrem itu dapat merusak ekosistem jika dibuang langsung ke badan air. Kesimpulannya ialah sumber pencemaran dari proses produksi di industri tekstil itu sangat beragam dan melibatkan penggunaan berbagai bahan kimia berbahaya. Penting untuk memahami sumber-sumber ini agar langkah-langkah pengelolaan dan yang efektif itu dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan limbah yang baik, termasuk pengolahan sebelum pembuangan, itu sangat penting untuk meminimalkan pencemaran yang dihasilkan oleh industri tekstil. Selanjutnya ialah dampak lingkungan. Yang pertama ialah pencemaran air dan dampaknya terhadap ekosistem perairan. Yang pertama ialah kualitas air yang menurun.
Limbah cair dari industri tekstil itu seringkali mengandung zat kimia berbahaya, misalnya seperti pewarna sintesis, logam berat, dan bahan organik yang sulit terurai. Jadi ketika limbah ini dibuang ke badan air tanpa pengolahan yang memadai, kualitas air akan menurun secara signifikan. Nah, ini dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut yang sangat penting bagi kehidupan akuatik. Lalu yang kedua, setelah kualitas air menurun ialah eutrofikasi. Limbah cair yang kaya akan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga yang berlebihan di perairan. Jadi eutrofikasi ini dapat mengakibatkan pertama tadi penurunan kualitas air. Jadi pertumbuhan alga yang berlebihan itu dapat menghalangi penetrasi cahaya matahari ke dalam air. Jadi itu mengganggu fotosintesis organisme akuatik. Yang kedua, setelah penurunan kualitas air ialah kematian organisme akuatik. Ketika alga mati, proses dekomposisi oleh mikroorganisme akan mengonsumsi oksigen terlarut. Jadi itu menyebabkan kondisi anaerobik yang berbahaya bagi ikan dan organisme lainnya. Lalu kerusakan habitat. Jadi pencemaran air itu dapat merusak habitat alami bagi berbagai spesies ikan dan organisme akuatik. Zat berbahaya dalam limbah itu dapat mengganggu siklus hidup dan reproduksi organisme, mengurangi keanekaragaman hayati di ekosistem perairan. Lalu, akumulasi toksin dalam rantai makanan, logam berat, dan senyawa itu berbahaya lainnya dapat terakumulasi dalam tubuh organisme akuatik. Ketika predator memakan organisme yang terkontaminasi, zat berbahaya itu dapat terakumulasi lebih lanjut dalam rantai makanan yang dapat berdampak pada spesies yang lebih tinggi termasuk manusia. Lalu, resiko kesehatan bagi masyarakat sekitar. Paparan zat berbahaya. Masyarakat yang tinggal di sekitar area industri tekstil itu berisiko terpapar limbah cair yang mengandung zat berbahaya. Jadi paparan ini dapat terjadi melalui yang pertama, yaitu air minum. Jika limbah cair mencemari sumber air minum, masyarakat itu dapat mengkonsumsi air yang terkontaminasi yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Lalu yang kedua ialah makanan. Jika ikan dan organisme akuatik yang terkontaminasi dikonsumsi oleh manusia, ini dapat menyebabkan keracunan dan masalah kesehatan jangka panjang. Lalu terkait masalah kesehatan, dari risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar yaitu paparan terhadap bahan kimia berbahaya dalam limbah cair. Itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk yang pertama, penyakit kulit. Kontak langsung dengan air yang terkontaminasi itu dapat menyebabkan iritasi kulit, dermatitis, dan infeksi. Lalu gangguan pernafasan, paparan terhadap uap atau partikel dari limbah dapat menyebabkan gangguan pernapasan, terutama bagi individu dengan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Lalu penyakit kronis, beberapa bahan kimia seperti logam berat misalnya kadmium dan merkuri itu dapat menyebabkan keracunan jangka panjang dan meningkatkan resiko penyakit kronis termasuk kanker. Lalu dampak sosial dan ekonominya. Jadi pencemaran air itu dapat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya perairan seperti nelayan dan petani. Penurunan kualitas air dari kesehatan masyarakat itu dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Jadi pencemaran air yang dihasilkan oleh industri tekstil itu memiliki dampak yang serius terhadap ekosistem perairan dan kesehatan masyarakat. Penting untuk menerapkan praktik pengelolaan limbah yang baik dan berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif ini, melindungi lingkungan, dan menjaga kesehatan masyarakat. Upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah pencemaran ini secara efektif. Selanjutnya, metode pengolahan limbah ada 3. Yang pertama ialah pengolahan fisik. Pengolahan fisik ini merupakan metode yang digunakan untuk menghilangkan padatan, tersuspensi, dan partikel besar dari limbah cair tanpa mengubah komposisi kimia dari limbah tersebut. Jadi ada 2 teknik dalam pengolahan fisik. Ialah yang pertama itu sedimentasi.
Nah, ini adalah proses di mana limbah cair itu ditempatkan dalam tangki sedimentasi. Itu memungkinkan partikel padat yang lebih berat untuk mengendap ke dasar tangki akibat gaya gravitasi. Untuk prosesnya, limbah cair itu dimasukkan ke dalam tangki sedimentasi. Partikel padat yang lebih berat itu akan turun dan mengendap di dasar, sementara air yang lebih bersih itu akan berada di bagian atas. Untuk keunggulannya, efektif dalam mengurangi jumlah padatan suspensi serta biaya operasionalnya mungkin lebih rendah dan mudah dioperasikan. Sedangkan untuk keterbatasannya, ini tidak efektif dalam menghilangkan zat kimia terlarut dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses sedimentasi yang efektif. Lalu yang kedua ialah filtrasi. Ini adalah proses di mana limbah cair itu dialirkan melalui media penyaring seperti pasir, kerikil, atau membran untuk memisahkan padatan berdasarkan ukuran partikel. Untuk prosesnya, limbah cair itu dialirkan melalui lapisan media penyaring, lalu partikel-partikel tersuspensi akan terperangkap dalam media, sementara air yang lebih bersih mengalir keluar. Untuk keunggulannya, yang pertama ialah efektif dalam menghilangkan partikel halus dan meningkatkan kualitas air, serta dapat disesuaikan dengan jenis limbah yang diolah. Sedangkan keterbatasannya, ini memerlukan pemeliharaan rutin untuk menjaga efektivitas media penyaring, dan biaya awal untuk instalasi sistem filtrasi itu bisa tinggi. Lalu yang kedua ialah pengolahan kimia. Uh, ini melibatkan penggunaan bahan kimia untuk mengubah atau menghilangkan kontaminan dalam limbah cair. Salah satu teknik utama dalam pengolahan kimia ialah koagulasi. Nah, ini merupakan proses di mana bahan kimia koagulan itu seperti aluminium sulfat dan atau ferriklorida itu ditambahkan ke dalam limbah cair untuk mengikat partikel kecil dan membentuk agregat yang lebih besar atau flux. Untuk prosesnya, bahan koagulan um, ditambahkan ke dalam limbah cair, lalu partikel kecil yang terlarut itu akan netralisasi muatannya dan saling bergabung membentuk flux. Lalu flux yang lebih besar itu kemudian dapat dihilangkan melalui proses sedimentasi atau filtrasi. Untuk keunggulannya, efektif dalam menghilangkan partikel terlarut, logam berat, dan bahan organik, dan dapat meningkatkan efisiensi proses sedimentasi dan filtrasi. Sedangkan untuk keterbatasannya ialah memerlukan pengelolaan yang hati-hati untuk mencegah pembentukan senyawa berbahaya dan dapat menghasilkan limbah kimia tambahan yang perlu dikelola. Lalu yang ketiga ialah pengolahan biologis. Pengolahan biologis ini merupakan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam limbah cair. Metode ini umumnya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ialah pengolahan anaerobik. Nah, pengolahan anaerobik ini melibatkan mikroorganisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menguraikan bahan organik dalam limbah cair. Untuk prosesnya, limbah cair ini dimasukkan ke dalam reaktor anaerobik, lalu mikroorganisme itu akan menguraikan bahan organik menjadi produk sederhana seperti metana dan karbon dioksida. Untuk keunggulannya, ini dapat menghasilkan biogas atau metana yang dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan dan lebih efisien dalam penggunaan energi karena tidak memerlukan suplai oksigen eksternal. Untuk keterbatasannya, ini biasanya memerlukan kondisi yang tepat untuk pertumbuhan mikroorganisme anaerobik dan tidak efektif untuk limbah dengan kadar bahan organik yang sangat rendah. Lalu penggunaan mikroorganisme atau aerobik. Nah, ini pengolahan aerobik ini menggunakan mikroorganisme yang memerlukan oksigen untuk menguraikan bahan organik dalam limbah cair. Untuk prosesnya, limbah cair itu dialirkan ke dalam sistem aerasi di mana oksigen disuplai secara kontinu dan mikroorganisme akan menguraikan bahan organik menjadi produk yang lebih sederhana seperti karbon dioksida dan air. Untuk keunggulannya, ini efektif dalam mengurangi kadar COD dan BOD limbah cair, lalu menghasilkan produk sampingan yang lebih aman dan mudah dikelola. Tapi dengan keterbatasannya, ini memerlukan pengelolaan yang baik untuk menjaga pasokan oksigen. Tuh. Jadi metode pengolahan limbah yang efektif
itu sangat penting untuk mengurangi dampak negatif limbah cair terhadap lingkungan. Pengolahan fisik, pengolahan kimia, dan pengolahan biologis itu masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Jadi sehingga seringkali diperlukan kombinasi dari beberapa metode untuk mencapai hasil yang optimal dalam uh, pengelolaan limbah. Terkait tantangan dalam pengelolaan limbah, khususnya dalam konteks industri tekstil, itu mencakup kompleksitas karakteristik limbah, keterbatasan teknologi di negara berkembang, serta biaya tinggi dan kurangnya kesadaran industri. Yang pertama kita bahas ialah tentang kompleksitas karakteristik limbah. Jadi yang pertama itu variasi komposisi. Limbah cair dari industri tekstil itu memiliki karakteristik yang sangat bervariasi tergantung pada proses produksi yang dilakukan, jenis bahan baku yang digunakan ialah dan bahan kimia yang diterapkan. Misalnya limbah dari proses pewarnaan itu mengandung konsentrasi tinggi pewarna dan bahan kimia, sedangkan limbah dari proses pencucian itu lebih banyak mengandung bahan organik yang mudah terurai. Lalu yang kedua, setelah variasi komposisi ialah kesulitan dalam pengolahan. Nah, kompleksitas ini membuat pengolahan limbah itu menjadi tantangan karena metode pengolahan efektif dan satu jenis limbah mungkin tidak efektif untuk jenis limbah lainnya. Misalnya, limbah yang kaya akan senyawa organik mungkin memerlukan metode biologi, sementara limbah yang mengandung logam berat mungkin memerlukan pengolahan kimia. Lalu selanjutnya ialah dampak lingkungan. Karakteristik limbah yang kompleks dapat menyebabkan dampak lingkungan yang serius jika tidak dikelola dengan baik. Limbah yang tidak terlola dengan baik itu dapat mencemari sumber air, merusak ekosistem, dan membahayakan kesehatan masyarakat. Lalu poin yang kedua ialah keterbatasan teknologi di negara berkembang. Yang pertama ialah akses terbatas ke teknologi modern. Banyak sekali pabrik tekstil di negara berkembang masih menggunakan metode pengolahan limbah yang tradisional kurang efektif, seperti sedimentasi sederhana atau penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Keterbatasan akses terhadap teknologi modern dan inovatif menghambat kemampuan mereka untuk mengelola limbah secara efektif. Lalu yang kedua ialah infrastruktur yang kurang memadai. Di banyak negara berkembang, infrastruktur untuk pengolahan limbah seperti instalasi pengolahan air limbah, IPAL, itu masih minim. Hal ini menyebabkan limbah cair itu seringkali dibuang langsung ke badan air tanpa pengolahan yang memadai, yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Lalu kurangnya penelitian dan pengembangan. Jadi keterbatasan dalam penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan limbah itu juga menjadi tantangan. Banyak sekali negara berkembang yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan penelitian yang diperlukan untuk mengembangkan solusi pengelolaan limbah yang lebih baik. Poin yang ketiga ialah biaya tinggi dan kurangnya kesadaran industri. Terkait biaya pengolahan yang tinggi, implementasi teknologi pengolahan limbah yang efektif itu seringkali memerlukan investasi yang awalnya besar. Jadi biaya untuk membangun dan memelihara sistem pengolahan limbah yang modern itu dapat menjadi beban bagi banyak perusahaan, terutama yang beroperasi dengan margin keuntungan yang tipis. Lalu yang poin selanjutnya terkait kurangnya kesadaran dan pendidikan. Banyak sekali pelaku industri tekstil, terutama di negara berkembang, itu mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya pengelolaan limbah yang baik dan dampak lingkungan dari limbah yang dihasilkan. Kurangnya pendidikan dan sosialisasi tentang praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan itu dapat menghambat upaya peningkatan kesadaran dan tindakan. Lalu, tantangan dalam mematuhi regulasi. Meskipun banyak negara yang memperlakukan regulasi ketat terkait pengolahan limbah, kurangnya kesadaran pemahaman tentang regulasi ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Perusahaan mungkin tidak menganggap serius kewajiban mereka untuk mengelola limbah dengan baik, dan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan yang lebih besar. Jadi tantangan dalam pengelolaan limbah di industri tekstil itu sangat kompleks dan beragam. Memahami kompleksitas karakteristik limbah, keterbatasan teknologi di negara berkembang, serta biaya tinggi dan kurangnya kesadaran industri adalah langkah penting untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan limbah. Upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat itu diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan mencapai pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Selanjutnya ialah inovasi dan teknologi hijau. Pertama ialah pengembangan teknologi ramah lingkungan.
Ini inovasi dan teknologi hijau dalam pengolahan limbah termasuk pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti bioremediasi dan sistem membran serta pentingnya corporate social responsibility (CSR) dan keberlanjutan dalam strategi bisnis. Yang pertama ialah bioremediasi. Ini merupakan proses yang menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan fungi untuk menguraikan atau menghilangkan kontaminan dari limbah cair. Nah, jadi teknologi ini memanfaatkan kemampuan alami mikroorganisme untuk mendegradasi bahan organik dan senyawa berbahaya. Untuk prosesnya, yang pertama ialah mikroorganisme yang dikeluarkan itu diperkenalkan ke dalam limbah cair yang terkontaminasi. Lalu mikroorganisme tersebut akan menguraikan senyawa berbahaya dan menjadi produk yang lebih sederhana dan tidak berbahaya seperti karbon dioksida dan air. Untuk keunggulannya, ini merupakan ramah lingkungan. Jadi bioremediasi ini adalah metode yang ramah lingkungan dibandingkan dengan pengolahan kimia. Karena tidak menghasilkan limbah berbahaya tambahan. Lalu, ini juga fleksibilitas, jadi bioremediasi ini dapat diterapkan pada berbagai jenis limbah, termasuk limbah cair dan industri tekstil. Lalu yang kedua ialah sistem membran. Ini merupakan teknologi sistem membran melibatkan penggunaan membran semi-permeable untuk memisahkan kontaminan dari limbah cair. Proses ini biasanya dapat mencakup ultrafiltrasi, mikrofiltrasi, dan reserve osmosis. Untuk prosesnya, biasanya limbah cair itu dialirkan melalui membran yang memiliki pori-pori kecil yang memungkinkan air bersih untuk melewati tanpa menahan partikel, zat larut, dan kontaminan. Untuk keunggulannya, yang pertama ialah efisiensi tinggi. Jadi sistem membran ini dapat menghilangkan sebagian besar kontaminan termasuk logam berat dan senyawa organik. Lalu kualitas air yang tinggi. Air yang dihasilkan dari proses ini memiliki kualitas yang sangat baik dan dapat digunakan kembali untuk berbagai aplikasi. Lalu juga ramah lingkungan, jadi mengurangi kebutuhan akan bahan kimia tambahan dan proses pengolahan. Poin selanjutnya ialah pentingnya CSR dan keberlanjutan dalam strategi bisnis. CSR atau Corporate Social Responsibility ini merupakan komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat sederhana. Dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks pengolahan limbah, CSR itu mencakup tanggung jawab perusahaan untuk mengelola limbah dengan cara yang tidak merugikan lingkungan dan masyarakat. Keberlanjutannya dalam bisnis itu mengacu pada praktik yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini mencakup pengelolaan sumber daya yang efisien, pengurangan limbah, dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Lalu manfaat CSR dan keberlanjutannya, yang pertama ialah dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan praktik CSR dan keberlanjutan itu cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata konsumen yang semakin peduli terhadap isu-isu lingkungan. Jadi, inovasi dan teknologi hijau seperti bioremediasi dan sistem membran itu memainkan peran penting dalam pengolahan limbah yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan CSR ini dan keberlanjutannya dalam strategi bisnis itu tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tapi juga meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, industri dapat berkontribusi pada pada perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Regulasi dan kebijakan. Yang pertama ialah kebijakan polluter pays principle. Nah, kebijakan ini merupakan prinsip yang menyatakan bahwa pihak yang menghasilkan polusi atau limbah itu harus bertanggung jawab untuk membayar biaya yang terkait dengan pengolahan dan peliharaan lingkungan. Prinsip ini biasanya bertujuan untuk mendorong perusahaan dan industri untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Lalu untuk tujuannya, ya mendorong tanggung jawab lingkungan. Dengan menerapkan prinsip ini, perusahaan itu biasanya diharapkan akan lebih bertanggung jawab dan mengelola limbah dan mengurangi pencemaran. Jadi hal ini itu dapat mendorong mereka untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk implementasinya, mungkin yang pertama ialah regulasi dan pajak. Pemerintah dapat menerapkan regulasi dan
mewajibkan perusahaan untuk membayar pajak atau biaya berdasarkan jumlah yang dihasilkan atau tingkat pencemaran yang dihasilkan. Lalu yang kedua ialah insentif untuk pengurangan limbah. Perusahaan yang berhasil mengurangi limbah atau menggunakan teknologi ramah lingkungan itu dapat diberikan insentif seperti pengurangan pajak atau subsidi. Lalu yang kedua ialah pentingnya penegakan hukum dan pengawasan. Penegakan hukum dan pengawasan itu adalah aspek penting dalam implementasi regulasi lingkungan. Tanpa penegakan yang efektif, kebijakan dan regulasi yang ada tidak akan memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi pencemaran dan melindungi lingkungan. Untuk tujuannya, yang pertama ialah menjamin kepatuhan. Jadi penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dan individu itu mematuhi regulasi yang ditetapkan ini, termasuk pengelolaan limbah yang benar, pelaporan yang akurat, dan menghindari praktik yang merugikan lingkungan. Lalu yang kedua ialah tujuan yang kedua ialah mencegah pencemaran. Jadi dengan adanya pengawasan yang ketat, perusahaan akan lebih termotivasi untuk mematuhi regulasi dan mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan. Jadi sehingga mengurangi resiko pencemaran. Kebijakan dari polluter pays principle dan penegakan hukum yang efektif adalah komponen kunci dalam pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan perusahaan akan lebih bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan dari aktivitas mereka. Jadi selain itu, penegakan hukum dan penegasan yang sangat ketat itu penting untuk memastikan bahwa regulasi diikuti dan untuk mencegah pencemaran yang merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Saya akan menjelaskan terkait pentingnya pengelolaan limbah cair untuk keberlanjutan industri tekstil dan upaya bersama yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan. Kita mulai dari yang pertama ialah pentingnya pengelolaan limbah cair untuk keberlanjutan industri tekstil. Nah, jadi perlindungan lingkungan, yang pertama ialah perlindungan lingkungan ya. Jadi ini pengelolaan limbah cair yang sangat efektif, sangat penting untuk melindungi lingkungan dari pencemaran. Limbah cair dari industri tekstil itu sering mengandung zat berbahaya, misalnya seperti pewarna, logam berat, dan zat kimia beracun lainnya. Jika tidak dikelola dengan baik, silakan limbah ini akan mencemari sumber air, merusak ekosistem perairan, dan mengancam kesehatan masyarakat. Lalu yang kedua ialah upaya bersama untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang pertama ialah kolaborasi antara pemangku kepentingan. Upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari limbah cair itu memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, peneliti, dan masyarakat. Kerjasama ini dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Lalu untuk penerapan teknologi hijaunya, industri tekstil ini harus berinvestasi dalam teknologi hijau seperti sistem pengolahan limbah yang efisien, bioremediasi, dan sistem membran. Teknologi ini dapat membantu mengurangi pencemaran dan meningkatkan kualitas air yang dihasilkan. Jadi pengolahan limbah cair yang efektif itu merupakan kunci yang mencapai keberlanjutan dalam industri tekstil. Jadi dengan melindungi lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan memenuhi regulasi, industri itu dapat beroperasi secara berkelanjutan. Jadi upaya bersama antara pemerintah, industri, dan masyarakat itu sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan dari limbah cair dan menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kesimpulan dari presentasi saya ialah pengolahan limbah cair di industri tekstil itu merupakan aspek krusial untuk mencapai keberlanjutan dan meminimalkan dampak lingkungan. Limbah yang dihasilkan dari proses produksi itu seringkali mengandung bahan kimia berbahaya, logam berat, dan zat organik yang dapat uh, mencemari sumber daya air dan mengancam kesehatan masyarakat. Jadi oleh karena itu, penting untuk melakukan karakterisasi limbah untuk memahami komposisi dan parameter kuliahnya, seperti kadar oksigen terlarut dan pemerintahan biokimia oksigen. Jadi berbagai metode pengolahan termasuk sedimentasi, filtrasi, dan teknik koagulasi itu dapat diterapkan untuk mengurangi pencemaran. Jadi selain itu, pendekatan biologis baik aerobik maupun anaerobik itu menggunakan mikroorganisme untuk menggunakan bahan
organik dan menghasilkan produk yang lebih aman seperti biogas. Jadi regulasi dan kerangka yang ketat itu diperlukan untuk memastikan bahwa industri mematuhi standar pengolahan limbah yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi teknologi inovatif dan praktik ramah lingkungan, industri tekstil itu dapat mengurangi dampak negatif dari limbah cair, meningkatkan kualitas air, dan berkontribusi pada perlindungan lingkungan. Jadi upaya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat itu sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah yang efektif dan berkelanjutan sehingga mendukung keberlanjutan industri dan kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa pengelolaan limbah cair yang efektif adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan dalam industri tekstil. Dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, mematuhi regulasi yang ada, dan berkolaborasi antara semua pemangku kepentingan, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan industri tekstil yang lebih bersih dan berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.